mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, bekerja sama dengan Radio Pas FM Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM Pati. Halo, selamat sore mitra Pas. Amel kembali hadir untuk menemani Anda kali ini di Ruang Gizi ya. Kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati Mitra Pas. Sampai tuntas jam 5 sore nanti kita akan membahas mengenai fenomena cabai multilevel dipandang dari segi kesehatan. Sudah hadir bersama saya dua narasumber kita di sore hari ini. Ada Mbak Budiarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Ada juga Mbak Anjas Kusumarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya, Mbak ya. Keduanya mitra Pas dari Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, bisa melalui SMS ataupun WA di 085 277 999101, teleponnya di 0295 385 877. Menarik sekali mitra Pas tema kita di sore hari ini karena kebanyakan di kita orang Indonesia ini pada umumnya ya Mbak ya, suka dengan yang pedas-pedas. Bahkan sekarang ini juga marak ada ayam geprek yang levelnya sampai berpuluh-puluh ya. Cabenya bisa sekali, banyak sekali. Nah, ada mie juga sekarang ini kayaknya kalau nggak pakai banyak cabe ini cemen ya. Nah ini bagaimana ini sebenarnya kalau untuk kesehatan sendiri ya, meskipun ini efek yang paling mengena biasanya kalau misalkan kita habis makan cabai banyak, biasanya diare kalau ya nggak kuat. Nah ini meskipun diare pun kalau suka dengan pedas ini masih saja nggak kapok ya Mbak? Nggak ada kapoknya, kapok sambal ya Mbak. Nah ini gimana ini Mbak, monggo. Jadi betul ya seperti tadi yang disampaikan. Jadi makanan pedas itu memang orang Indonesia banget ya. Jadi kalau nggak ada cabai, nggak ada sambal itu bukan orang Indonesia ya. Di Pati pun itu gerai-gerai makanan ya, warung makan itu identiknya sama itu Mbak, cabai Mbak. Ya kita kan tahu ya, ada rumah makan itu namanya itu pakai namanya cabai ya. Ada itu kan ya. Jadi itu menarik juga bagi masyarakat. Karena memang selera kita itu memang sukanya pedas ya gitu. Jadi sebelum kita mengupas tuntas ya tentang cabai multilevel dipandang dari segi kesehatan, kita juga harus tahu dulu nih cabai itu sebenarnya seperti apa sih ya, komposisinya bagaimana. Nah jadi cabai itu secara nama ilmiahnya namanya Capsicum annum ya. Ini merupakan golongan keluarga nightshade. Ini teman-temannya dari tomat, terong ya, seperti itu. Kemudian senyawa yang membuat rasa pedas pada cabai itu namanya senyawa capsaicin ya. Jadi senyawa capsaicin itu merangsang serabut syaraf di dalam mulut dan lidah kita dan menyebabkan rasa pedas. Begitu. Jadi untuk tingkat kepedasan dari cabai itu memang tidak sama. Jadi tergantung pada banyak sedikitnya senyawa capsaicin tersebut. Begitu. Kemudian untuk mengukurnya, mengukur tingkat kepedasan itu tidak harus kita mengicipi satu persatu cabainya, itu enggak. Jadi ada penelitian itu menggunakan skala namanya skala Scoville. Jadi semakin tinggi hormonnya, semakin tinggi senyawa capsaicinnya berarti dia semakin pedas. Kemudian apa saja sih yang terkandung dalam cabai itu selain capsaicin? Jadi di dalam cabai itu, terutama cabai merah, itu mengandung banyak beta karotin yang kita sudah tahu ya bahwa beta karotin itu merupakan sumber antioksidan. Kemudian ada senyawa lutein dan juga ada ferulic acid. Ya, itu juga merupakan antioksidan. Jadi apabila kita
pecah-pecah ya. Di dalam 100 gram cabai itu sebetulnya ada 40 kalori, Mbak. Jadi kalau dikonsumsi 100 gram cabai itu mengandung 100 kalori, seratnya 1,5 gram, vitamin C-nya banyak, jadi 144 mg. Dia 173% dari angka kebutuhan gizi ya. Jadi dengan mengkonsumsi 100 gram cabai itu vitamin C-nya sudah banyak sekali. Kemudian beta karotin, ada B6, ada zat besinya juga 8%, ada magnesium dan juga kalium. Jadi cabai itu karena tinggi akan vitamin C tadi, dia bisa meningkatkan penyerapan zat besi ya di dalam tubuh begitu. Selain banyak vitamin C-nya, dia juga mempunyai senyawa anti radang yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan juga menangkal radikal bebas. Selain itu, dengan mengkonsumsi cabai, dia juga memperlambat pengosongan lambung dan juga meningkatkan suhu tubuh, sehingga kerja metabolisme kita itu meningkat 5%. Jadi bisa mempercepat pembakaran lemak begitu. Jadi ada manfaatnya. Bahkan pembakaran lemak itu juga masih bisa berlangsung setelah 20 menit kita selesai mengkonsumsi cabai. Tapi walaupun begitu ya, ada manfaatnya untuk pembakaran lemak. Tidak dianjurkan kalau kita diet itu dengan mengkonsumsi banyak cabai, karena biasanya kalau orang makan pedas malah takutnya menimbulkan nafsu makan. Jadi ada efeknya, dia peningkatan tadi pembakaran lemak, tapi karena makannya pakai cabai enak terus keterusan Mbak, jadi lupa mau dietnya ya, jadi kebanyakan begitu ya. Kemudian juga senyawa capsaicin pada cabai ini juga banyak dimasukkan ke dalam salep ya. Jadi salep itu kan ada rasa panasnya ya Mbak. Jadi itu bisa meredakan nyeri. Kemudian tadi cabai juga mengandung antioksidan. Jadi antioksidannya itu dia juga mempunyai fungsi untuk mencegah penyakit kanker. Ya, jadi sebetulnya Allah itu menciptakan bahan makanan itu kan banyak manfaatnya ya. Tergantung kita memanfaatkannya, tidak boleh berlebihan begitu. Menarik sekali. Monggo Mbak Anjas mau menambahkan? Mungkin dilanjut lagi tentang bahaya ini ya, kalau misalnya kita mengkonsumsi cabai berlebihan ya. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau mendapatkan manfaat ya dari mengkonsumsi cabai sendiri, itu harusnya mengkonsumsi cabainya itu dengan takaran yang pas. Kalau misalkan kita mau mengkonsumsi makanan yang pedas terlalu banyak, ini juga akan menyebabkan berbahaya gitu ya bagi tubuh. Kemudian kalau kita lihat ya, contohnya di internet, kemudian di sosial media atau di Instagram itu kita lihat banyak sekali ya video yang beredar tentang orang-orang yang mencoba varian cabai gitu ya, berlevel-level tinggi seperti itu. Nah, menurut paper nutrition sendiri, Wenny Bazilian itu mengungkapkan bahwa rasa pedas itu tidak sampai membahayakan jiwa atau kerusakan fisik gitu ya pada lidah atau esofagus gitu. Tetapi bukan berarti makan cabai itu tidak berbahaya. Nah, meski demikian bukan berarti kalau makan pedas ini tidak memiliki dampak buruk. Faktanya ketika kita makan makanan pedas, otak kita itu menerima sinyal rasa sakit ya, yang dapat menyebabkan tadi seperti yang Mbak Amel sebutkan ya, sakit perut, diare, mual atau bahkan muntah gitu. Nah, salah satu dampak negatifnya sendiri yang pertama itu dapat mengiritasi mukosa lambung. Jadi ketika kita mengkonsumsi capsaicin ya, zat yang ada dalam cabai itu sendiri dalam jumlah berlebih, itu menyebabkan iritasi mukosa saluran pencernaan dan juga menyebabkan meningkatkan asam lambung gitu ya. Jadi tidak dianjurkan juga untuk orang-orang yang memiliki sakit MAH gitu. Itu bisa menyebabkan
meningkatnya asam lambung tadi. Iya, sebenarnya ada manfaat-manfaatnya ya untuk cabai, tidak hanya bahaya-bahayanya kalau kita mengkonsumsi cabai, ada manfaatnya tapi dengan porsi yang pas ya, Mbak ya. Betul. Dengan porsi yang pas agar ya ada tadi mengandung banyak sekali manfaat, ada juga vitamin C ternyata yang cukup tinggi di dalam cabai. Nah, ini dia menarik sekali untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung ya. Ditunggu sampai tuntas jam 5 sore nanti. Mungkin Anda juga pecinta cabe bisa gabung melalui SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita, ini juga bisa langsung komentar di kolom komentar. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati. Buat yang mau gabung kita angkat dulu deh, yang mau telepon. Halo, selamat sore. Oke, bisa langsung telepon lagi ya. Oke, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Ruang Gizi Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Dan di sore hari ini kita masih membahas mengenai fenomena cabai multilevel dipandang dari segi kesehatan. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya ya, bisa melalui SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita, ini juga bisa langsung komentar di kolom komentar ya. Oke, sembari menunggu penanya, kita lanjutkan lagi untuk tema kita yang cukup menarik ini. Tadi sudah dibahas juga bahwa bahaya dari makan cabai yang banyak, yang pastinya ini bisa menimbulkan diare juga, mual, muntah bahkan ya Mbak ya, karena terlalu banyak cabai. Apakah masih ada bahaya-bahaya lain ini dari cabai yang membuat orang-orang jadi kayaknya takut gitu Mbak untuk makan banyak cabai? Mau nggak Mbak? Iya, jadi kita bahas lagi ya tentang dampak negatif untuk makan makanan pedas yang terlalu berlebih, yaitu salah satunya tadi membuat perut kita mulas atau menimbulkan masalah pencernaan gitu ya. Beberapa orang itu akan merasakan mulas setelah makan makanan pedas. Hal ini karena ketika kita makan makanan pedas itu di dalam perut kita itu terjadi mempercepat gerakan di usus sehingga memudahkan terjadinya diare. Saat makan makanan sampai di usus besar, efek iritasinya itu jadi langsung bisa terasa gitu ya setelah kita makan pedas. Kemudian tubuh kita akan mengirim lebih banyak air ke usus. Itu yang memudahkan feses itu keluar dari usus besar kita. Jadi ketika kita makan makanan yang terlalu pedas, jadi efeknya itu langsung bisa terasa gitu ya setelah beberapa menit. Kemudian efek selanjutnya itu bisa menyebabkan insomnia, Mbak. Jadi yang kalau misalkan orang yang tidak bisa tidur, kalau bisa untuk menghindari makan makanan pedas di malam hari. Karena kalau makan pedas di malam hari ini bisa meningkatkan suhu tubuh kita. Itulah mengapa ketika kita makan makanan pedas, kita muncul banyak keringat gitu ya. Kemudian juga studi yang dipublikasi dalam The International Journal of Psychology itu juga menyebutkan bahwa makan makanan pedas ini bisa melukai perut dan mengaktifkan hormon kimia, sehingga menyebabkan lebih sulit seseorang itu untuk tidur di malam hari. Gitu. Kemudian selain itu juga membuat mati rasa lidah kita ketika kita mengkonsumsi makanan yang pedas berlebih ya.
Nah, jika sensitivitas kita berkurang, lama-lama lidah kita tidak berfungsi secara optimal untuk menentukan seberapa sih makanan pedas yang dapat ditolerir gitu. Karena sudah mati rasa tadi Iya, ya sebenarnya. Kemudian juga kita kadang bertanya ya, lalu seberapa sih dosis makan cabai setiap harinya seperti itu ya. Nah, sebenarnya belum ada penelitian yang menunjukkan berapa sih dosis cabai yang harus dimakan setiap hari biar untuk mendapatkan manfaat untuk kesehatan gitu ya. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus mengetahui diri sendiri apakah kita tipikal orang yang sensitif terhadap pedas atau tidak sensitif terhadap rasa pedas itu. Kalau misalkan kita makan makanan yang pedas kemudian ada keluhan nyeri atau diare, mual atau bahkan muntah, kalau bisa lebih baik dihindari seperti itu. Berarti masing-masing orang itu untuk Beda-beda. beda-beda ya untuk sensitivitas mungkin ya untuk cabai itu sendiri ya. Oke. Kadang juga kan ada yang seseorang yang cuman makan 2 biji cabai saja dia sudah merasa kepedesan. Ada juga yang makan banyak cabai malah justru dia tidak apa-apa. Iya. Jadi kembali ke masing-masing orang. Iya, menarik sekali Mitra Pas ya untuk cabai ini sendiri. Mungkin masih ada bahaya-bahayanya lagi. Untuk bahayanya sampai situ saja ya, tetapi sekarang ini kan juga untuk olahan cabai Mbak banyak sekali ya sekarang. Itu salah satunya yang marak beredar saat ini itu adalah bubuk cabai. Bubuk cabai yang berlevel-level juga bahkan ya ini banyak digunakan karena memang ini juga bubuk cabai ini di pedagang-pedagang keliling itu juga sekarang banyak menggunakan bubuk cabai karena sedikit saja ini sudah pedas gitu ya. Jadi lebih menguntungkan ya daripada pakai cabenya. Benar, praktis juga untuk Nah, ini seperti apa ini? Penasaran juga. Monggo. Jadi bubuk cabai sendiri itu terbuat dari cabai kering ya yang dihaluskan. Dan bubuk cabai itu sendiri itu tidak hanya rasa pedas saja, tapi bisa memberikan rasa gurih dan asin ya di dalamnya. Nah, bubuk cabai sendiri itu biasanya kita tambahkan di masakan. Salah satunya biasanya kalau anak kos gitu ya, ditambahkan di mie instan, kemudian dimakan makanan yang berkuah gitu, lebih nikmat gitu ya. Terus juga selain itu di jajan-jajanan buat ngemil-ngemil itu bubuk cabai juga ditambahkan di keripik singkong, kemudian di makaroni pedas atau sampai kerupuk yang bercita rasa pedas gitu ya. Nah, perlu kita ingat bahwa bubuk cabai itu sendiri sebenarnya itu mengandung zat pengawet dan sifatnya itu akumulatif. Jadi ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak dan terus-menerus, zat pengawet itu akan tertimbun di badan kita. Tentunya itu yang berbahaya buat tubuh kita. Jadi sama halnya itu rasa pedas yang dikasih micin gitu ya kalau kata anak muda. Nah, kalau kita lihat sendiri ketika kita membeli bubuk cabai sendiri ya Mbak, kita lihat nilai gizinya, di situ hanya ada 2 komponen. Yang pertama itu adalah karbohidrat dan itu nilainya sangat kecil. Kemudian yang kedua yang paling besar di dalam bubuk cabai itu sendiri adalah natrium. Nah, kita tahu bahwa MSG atau monosodium glutamat itu adalah sodium. Jadi ketika kita mengkonsumsi bubuk cabai yang berlebih, itu kan sudah tinggi natrium. Apalagi kalau misalkan makan makanan mie instan, itu juga itu sudah banyak juga MSG. Tambah over ya natriumnya. Ya, jadi itu yang tidak boleh gitu ya. Apalagi bagi penderita yang memiliki riwayat hipertensi, itu tidak boleh dan dilarang. Sudah ada yang gabung juga ini Mbak, ada Mbak Nia yang sudah menanyakan tentang Mbak Nia ini nampaknya sedang menyusui Mbak ya. Begitu. Nah, ini kan juga yang beredar di masyarakat bahwa ibu-ibu menyusui ini tidak boleh makan makanan yang pedas gitu ya. Takut anaknya nanti asinya itu berefek ke anaknya juga. Nah, apakah ibu menyusui ini boleh sebenarnya untuk makan pedas gitu? Apakah ngaruh untuk kesehatan dari ibu menyusui ini?
Monggo. Jadi untuk ibu menyusui yang memang sudah suka dengan makan pedas ya. Jadi itu sebetulnya tidak apa-apa. Yang penting tadi ya kita mengkonsumsi itu sesuai dengan toleransi kita. Jadi kita sanggupnya misalnya makan 5 cabai ya sudah 5 cabai begitu. Tapi apabila kita itu ketika menyusui dan anak setelah menyusu dari kita itu menampakkan ada reaksi ya, mungkin dia diare atau mungkin sakit perut ya, berarti anak itu mengalami reaksi alergi. Jadi dia itu tidak kepedesan karena ASI-nya itu menjadi pedas, tapi karena di ASI itu ada senyawa tadi capsaicin itu. Jadi anak yang alergi terhadap senyawa itu bisa mengalami diare tersebut. Kemudian ketika anak itu tidak memiliki reaksi apapun dari ibu yang mengkonsumsi pedas, itu tidak masalah. Jadi dari hamil pun, semasa hamil pun kan kita masih mengkonsumsi makanan pedas ya, begitu. Jadi ibu hamil maupun menyusui selama tidak memiliki konsumsinya tidak berlebihan, tidak sensitif terhadap cabai, itu tidak masalah. Berarti itu tidak mempengaruhi pengaruh atau tidak untuk produksi ASI-nya itu Mbak untuk konsumsi cabai? Kalau pengaruh terhadap produksinya sih tidak ada ya. Jadi pengaruhnya seperti itu tadi, ketika bayinya itu sensitif, dia merasa alergi terhadap senyawa capsaicinnya yang berlebihan pada ASI, dia akan mengalami alergi itu. Tapi ketika dia toleran, maka tidak akan mengalami reaksi tersebut. Gitu. Adanya alergi atau tidak ini juga ada hubungannya sama ini genetik ya. Jadi ada yang orang yang sudah punya gen itu tahan terhadap senyawa capsaicin tadi. Berarti jadi, keturunan itu bisa. Keturunan ya? itu bisa dan juga faktor lingkungan, kebiasaan itu juga bisa. Begitu. Berarti untuk kenapa anak-anak tidak suka pedas itu karena mungkin juga ada faktor-faktor keturunan itu tadi ya. Betul. Suka pedas juga seperti itu. Oke, menarik sekali Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bergabung masih ditunggu ya sampai tuntas jam 5 sore nanti terkait dengan tema kita di sore hari ini, fenomena cabai multilevel dipandang dari segi kesehatan. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin berkonsultasi, bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita juga bisa langsung komentar di kolom komentar. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung ya, yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di sore hari ini, fenomena cabai multilevel dipandang dari segi kesehatan. Dan narasumber kita di sore hari ini ada Mbak Budiarti dan juga Mbak Anjas Kusumarani dari Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bergabung masih ditunggu sampai tuntas jam 5 sore nanti. Bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877. Dan untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita, ini juga bisa langsung komentar di kolom komentar. Sudah ada yang bergabung juga Mbak sore hari ini tanpa menyebutkan nama ya. Nah, untuk anak-anak sendiri ini bisa dikenalkan dengan cabai nih. Sejak usia berapa ini Mbak? Monggo. Jadi kalau untuk anak-anak ya sebetulnya sejak dalam janin, sejak dalam kandungan itu kan orang tuanya mesti sudah mengenalkan ya. Tapi mungkin proporsinya yang
ke bayi mungkin sedikit. Jadi untuk mengenalkan cabai ketika anak itu sudah usia 1 tahun ke atas, itu kan menu makanannya kan sudah sama dengan menu keluarga. Tapi juga kita tidak boleh memberikan itu langsung sama persis. Jadi makan ada sayur bening sama pecel lele ya sebagai sambal ya. Kita juga harus mempertimbangkan itu. Jadi mungkin sedikit-sedikit ya. Mungkin pada saat kita mengolah mungkin tumis sayuran atau kita berikan cabai 1 mungkin. Mungkin dia awal akan kepedasan, tapi karena itu bukan rasa yang baru ya, karena dia sudah mengenal dari sejak masih di dalam kandungan, jadi dia akan tetap kepedasan tapi masih bisa toleran. Jadi yang kita masih bisa memantau reaksi dari anak tersebut. Apabila kita berikan makanan yang agak pedas tersebut, anaknya itu baik-baik saja, kemudian malah bisa menambah nafsu makannya, ya itu oke. Tapi ketika dengan mengkonsumsi itu anak langsung bereaksi, mungkin teriak-teriak ya, mukanya merah, terus langsung nangis gitu, berarti kan keringetan, berarti kan dia tidak bisa mengkonsumsi cabai dengan ukuran tersebut. Jadi kita kenalkan sedikit-sedikit, karena memang kalau tidak begitu nanti ketika dia sudah bersosialisasi ya, kita ajak mungkin makan di mana, mengenal rasa pedas mungkin tidak hanya dari cabai, mungkin dari merica. Kalau memang itu tidak kita kenalkan, nanti dia malah susah makan ya, karena ketika kita pergi itu kan mesti mengkonsumsi kita makan dari gerai mana, rumah makan mana begitu. Yang penting kita pengolahannya itu sesuai gitu. Ya berarti dari kandungan pun ketika sang ibu mengkonsumsi cabai atau pedas itu anak juga merasakan hal yang sama kayak gitu, apalagi ketika ibu menyusui juga. Nah, untuk anak-anak sendiri ini kalau misalkan sudah umur 1 tahun ke atas ya, ini ada alerginya atau gimana? Kalau tadi kan untuk bayi yang masih menyusu atau masih minum ASI ini ada alerginya. Kalau untuk anak 1 tahun ke atas ini apakah juga ada alerginya, Mbak? Sama, jadi reaksi ketika anak tersebut mengkonsumsi cabai, ketika dia diare, ketika dia perutnya sakit, berarti dia alergi terhadap senyawa capsaicin tadi, begitu. Jadi sama sebetulnya. Kalau misalnya itu reaksinya tidak berlebihan, cuman kepedasan saja sih tidak masalah. Gitu. Wajar ya. Masih wajar. Sudah ada yang gabung lagi dengan Mas Patrick ini untuk ini seorang kurir kirim paket ya. Ini yang sudah hafal ya, sama pelanggannya yang minta level-level gitu ya, Mas. Beliau ini suka makan yang pedas, sering malah ya. Nah, menurut Mbak ini bagaimana dengan kondisi yang seperti ini? Apakah mempengaruhi kondisi kesehatan gitu? Sedangkan ini kan pekerjaannya di jalanan gitu ya, suka makan makanan pedas. Nah, ini untuk Mas Anjas ini mungkin apakah punya riwayat sakit mah atau enggak ini ya, mungkin bisa gabung lagi, atau mungkin kalau setelah makan pedas ini diare apa enggak gitu ya. Nah, ini gimana nih untuk kesehatan ini, karena memang pekerjaannya di jalan, takut nanti kalau misalkan ngirim paket tiba-tiba mules. Oh enggak mungkin. Ya, jadi kalau misalkan mau mengkonsumsi makanan pedas sebenarnya nggak apa-apa, cuman dalam batasan yang pas gitu, tidak berlebihan gitu ya. Nanti kalau misalkan mengkonsumsi makanan pedas yang berlebihan, nanti takutnya diare. Jadi untuk mengantisipasi, kalau bisa makan makanannya yang tidak terlalu pedas, disesuaikan kemampuan ya, levelnya itu sendiri. Jadi ketika kita makan baru sesuap aja itu muka kita udah merah, udah pengen nangis, berarti kita nggak toleran itu makanan. Berarti untuk suapan yang berikutnya kita agak kurangi, ambil sambelnya. Misalnya tadi yang pertama pakai 1 sendok sambal, nanti yang berikutnya kita pakai sepucuk aja gitu. Jadi kita harus bisa mengontrol, mengira-ngira kemampuan tubuh kita itu, jangan berlebihan. Ya, kadang-kadang kita yang egois ya. Kadang-kadang udah kerasa pedes, udah mau nangis gitu, tapi enak ya. Pak Malik kalau nggak dihabisin. Iya, nah ini yang kacau ya ini ya.
Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri sebenarnya ya untuk konsumsi cabai ini sendiri. Nah, kalau untuk merica ini ya, apakah ini kan juga sama-sama pedas? Ini sama nggak sih sama cabai untuk kandungan-kandungan di dalamnya ini sebenarnya? Sebetulnya kalau merica itu memang dia ada zatnya yang membuat sensasi pedas juga ya. Tapi untuk senyawanya itu memang tidak capsaicin. Jadi itu senyawanya beda. Kalau untuk lada sih sebetulnya untuk level kepedasannya itu jauh sekali di bawah dari cabai. Jadi paling kita kalau makan merica kepedesan itu paling cuma di tenggorokan aja, nggak sampai kita keringetan gitu, terus sampai nyeri sekali lidahnya, itu sebetulnya tidak. Jadi lada itu masuknya ke penambah rasa ya, seperti halnya dengan garam dan gula ya, penambah rasa gitu. Jadi beda ya. Kalau untuk lada dengan cabai ya memang cabai itu pedasnya itu nggak kira-kira ya. Terus kadang ada orang yang ini Mbak takut makan cabai itu karena bijinya takut nyangkut di ini usus ya, jadi usus buntu ya. Jadi itu sebetulnya mitos ya. Jadi kalau kita makan cabai, bukan biji cabainya yang menyebabkan usus buntu, tapi memang itu karena ada bakteri, ada peradangan di sekitar usus buntu yang menyebabkan berkembang biak di situ, dan tindakannya harus ada pemotongan mungkin, atau mungkin bisa diterapi dengan menggunakan obat. Jadi kalau ada yang bilang karena kebanyakan makan cabai jadi usus buntu, itu tidak sebetulnya. Itu berarti bukan karena cabainya itu sendiri ya. Iya, betul. Tapi karena ada bakteri di sana. Ini sebenarnya mitos yang sudah banyak sekali orang-orang tidak tahu, bahkan mengamini gitu dengan kondisi ini gitu ya. Oke, menarik sekali Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bergabung terkait dengan tema kita di sore hari ini, masih ditunggu ya. Fenomena cabai multilevel dipandang dari segi kesehatan Mitra Pas sampai tuntas jam 5 sore nanti. Jadi buat yang mau tanya bisa langsung gabung, takutnya nanti nggak terjawab pertanyaan Anda karena waktunya sudah mepet ya. Bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101 atau bisa telepon di 0295 385 877. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kami, juga bisa langsung komentar di kolom komentar. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, masih ditunggu ya di sesi terakhir ini, bisa melalui SMS ataupun WA di 085277 999 101, teleponnya di 0295 385 877. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita, juga bisa langsung komentar di kolom komentar ya. Sudah ada yang gabung lagi, ini dari jauh Mbak, dari Mas Ade yang ada di Jakarta. Wah, jauh sekali ya. Ya, live streaming ya Mas Adeknya. Nah, ini terkait dengan penyakit hepatitis dan juga gendang telinga. Ini apakah bisa pecah disebabkan salah satunya dari makan pedas yang berlebihan? Ini mitos atau fakta Mbak? Yang kedua, apakah betul ambeien ini juga sangat disarankan menghindari pedas cabai maupun lada? Kenapa harus dihindari gitu ya? Oke, terima kasih Mas Ade. Nah, kalau terkait dengan ambeien ini, saya juga pernah mendengar bahwa orang menderita ambeien dan dia makan cabai hijau itu langsung dimakan, katanya bisa sembuh. Nah, kalau Mas Ade ini mengatakan bahwa orang yang ambeien ini tidak boleh ini sangat disarankan untuk menghindari, tidak boleh makan cabai maupun lada
kayak gitu ya. Jadi kalau untuk ambeien ya, jadi kan tadi kita sudah tahu bahwa kadar senyawa capsaicin yang berlebihan, makanan pedas itu kan bisa meningkatkan asam lambung ya. Asam lambung itu juga nanti akan keluarnya juga ke usus. Nah, ketika punya hemoroid ya, ketika punya ambeien itu kan dia ada peradangan ya di saluran cerna bagian bawah. Jadi ketika dia kontak dengan cairan yang asam, dia mesti akan bereaksi. Jadi mesti sakit. Ya, jadi nanti akan bisa berdarah. Jadi semakin parah peradangan yang ada di usus besarnya. Jadi memang tidak disarankan bagi penderita ambeien untuk mengkonsumsi cabai yang berlebihan begitu. Kemudian apalagi tadi Mbak? Untuk hepatitis dan juga ini gendang telinga ini bisa pecah. Untuk hepatitis ya, jadi untuk penyakit hepatitis itu kan faktor penyebabnya kan banyak ya. Faktor penyebabnya itu ada dari virus, kemudian ada dari kita berlebihan mengkonsumsi zat-zat yang kimia ya, konsumsi banyak alkohol ya gitu. Jadi kalau untuk kaitannya dengan konsumsi cabai berlebihan itu sebetulnya tidak ada hubungannya. Mitos ya, berarti mitos ya, sebetulnya mitos. Kemudian kalau untuk menyebabkan tadi gendang telinganya pecah, itu sebetulnya juga tidak ada hubungannya ya. Mungkin karena dia sensasi rasa pedas itu kan kadang-kadang sampai ke telinga. Jadi berefek ke banyak syaraf ya, syaraf ke mata dia ngeluarin air mata, syaraf yang di hidung dia jadi ngeluarin ingus gitu, terus kemudian yang di kulit jadi keringat gitu. Begitu juga sensasi yang dirasakan di telinga. Tapi kalau sampai gendang telinganya pecah sih tidak. Berarti itu mungkin efek lain juga ya, tidak karena betul pedas, terlalu pedasnya makanan. Atau mungkin efek terlalu banyak mendengarkan headset gitu. Iya, bisa jadi ya. Atau mendengarkan yang keras yang gitu ya, terlalu biasanya keras ya, jadi mengganggu ambang pendengaran begitu. Itu Mas Ade, jadi untuk penyakit hepatitis dan juga untuk gendang telinga ini mitos ya, karena ada hal-hal lain gitu yang ya. Lebih dan juga untuk ambeien ini memang disarankan untuk menghindari untuk makan makanan pedas tadi gitu Mas Ade. Selamat sore, terima kasih ya untuk Mas Ade yang ada di Jakarta yang selalu setia untuk mendengarkan via streaming. Oke. Dan sudah hampir selesai ini ya. Jadi mungkin yang terakhir adalah kesimpulan kita untuk tema pada sore hari ini, fenomena cabai multilevel dipandang dari segi kesehatan. Monggo. Ya, jadi untuk 1 jam sebelumnya ya sudah kita bahas tentang makan makanan pedas, terutama yang berlevel. Jadi kesimpulannya yaitu cabai memang bermanfaat bagi kesehatan, tetapi perlu diingat bahwa sebaiknya tidak mengkonsumsi secara berlebihan, karena nanti bisa mengakibatkan peningkatan resiko tadi ya. Kemudian yang harus kita ketahui bahwa di dalam cabai itu sendiri memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Nah, itu juga perlu diperhatikan juga ya cara memasaknya. Kalau misalkan pemasakannya yang lama, ini malah justru akan merusak vitamin C itu tadi. Jadi harusnya untuk biar kandungan vitamin C-nya itu tetap terjaga, kalau bisa malah dianjurkan untuk mengkonsumsi yang masih segar. Yang masih segar ya. Iya. Kemudian ini terutama bagi yang memiliki berat badan yang berlebih ya. Tadi salah satu manfaatnya itu untuk bisa membakar kalori. Tetapi ini juga perlu diperhatikan ya, ketika kita membuat sambal, ketika digoreng itu malah justru menambah kalori dari minyaknya itu sendiri. Kemudian untuk menghilangkan rasa pedas di mulut ketika kita makan makanan pedas itu sebaiknya menggunakan air putih yang hangat atau mengkonsumsi makanan yang memiliki tinggi kasein. Jadi seperti susu, kemudian roti. Ini juga bahan makanan yang dapat
menangkal rasa pedasnya itu sendiri. Iya, menarik sekali Mitra Pas, tapi waktu kita terbatas ya, dan mudah-mudahan pembahasan kita di sore hari ini bermanfaat. Saya Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk Mbak Budiarti dan juga Mbak Anjas Kusumarani. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mitra Pas, untuk Anda juga pendengar setia yang telah mengikuti acara ini hingga akhir, terima kasih. Dan akhir kata, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja Anda ikuti Ruang Gizi bersama